selamat pagi rekan-rekan VTuber di seluruh Indonesia, apa kabar? Saya harap Anda semua baik-baik saja. Di kesempatan pagi ini, sambil Anda menikmati kopi Anda, menikmati sarapan Anda, saya ingin sharing sedikit untuk Anda semua. Semoga Anda bisa merasakan juga apa yang saya rasakan, karena beberapa minggu belakangan ini ya, kita ada banyak, mungkin ada hal yang mengenakan, ada yang enggak, ada masalah, ada juga yang menikmati hasilnya, macam-macam yang kita rasakan. Tapi ada beberapa hal yang membuat saya sangat bersyukur dan bahagia sekali melihat banyak sekali rekan-rekan kita yang mulai merasakan manfaat dari aplikasi VTube ini. Saya nggak bilang nominalnya ratusan juta, miliaran, enggak, puluhan juta, enggak. Saya ada satu rekan, beliau di PHK, gak punya penghasilan, tapi pengeluaran jalan terus, akhirnya uangnya habis, mau makan apa juga gak bisa, gak ada makanan di rumah, sampai akhirnya orang itu melihat di aplikasi VTube ada mendapatkan 20 VP ya, masih ada 20 VP, dan akhirnya 20 VP tersebut dicairkan menjadi uang, dan uang itu dipakai untuk makan. Nominalnya cuma 20 VP kok. 20 VP cuma berapa sih? Paling 300.000 rupiah. 300.000 rupiah di tangan orang yang tidak membutuhkan, tidak ada artinya. Tapi 300.000 rupiah di tangan orang yang membutuhkan sangat bernilai. Beliau menceritakan ke saya sangat bersyukur ada di aplikasi VTube dan semangat sekali menjalankannya. Itu berita yang buat saya sangat saya jadi berpikir gitu, gila ya, sebuah keputusan yang saya ambil bisa berdampak begitu besar di kehidupan orang lain. Dan saya yakin keputusan yang Anda ambil pun akan berdampak di kehidupan orang lain. Saya juga mendengar ada sebuah cerita lagi dari rekan kita juga yang masuk rumah sakit, nggak bisa bayar tagihan rumah sakitnya karena nggak punya uang. Tapi beliau memang ada di bisnis VTube ya, sudah ada di aplikasi VTube. Dan saya dengar ceritanya, saya nggak tahu nominalnya berapa tagihan tersebut. Tapi yang pasti beliau membayar tagihan rumah sakit itu melalui uang dari aplikasi VTube. Saya nggak tahu nominalnya berapa. Tapi Anda coba bayangin, kalau misalkan pada saat itu orang itu tidak ada di aplikasi VTube, gimana caranya bisa bayar tagihan rumah sakit? Satu keputusan yang diambil oleh orang itu beberapa bulan yang lalu ternyata berubah menjadi sebuah penyelamat di sekarang. Anda bayangkan. Dan kemarin saya baru melihat ada seorang leader ya, saya kenal sekali dengan beliau. Di hari ulang tahun anaknya, leader ini memberikan sebuah hadiah untuk anaknya. Di kondisi yang lagi sulit seperti pandemi sekarang ya, orang-orang kesulitan keuangan, beliau bisa memberikan hadiah untuk anaknya. Bukan hadiah yang mahal puluhan juta, enggak. Hanya handphone sederhana, saya yakin handphonenya juga mungkin gak nyampe puluhan juta juga. Bukan nominal angkanya. Kasih sebuah handphone, bisa kasih 2 pasang sepatu untuk anaknya. Yang mahal adalah senyum dari anaknya. Senyum dari keluarganya itu, senyum dari anaknya itu sangat bernilai. Saya ngelihat anaknya bahagia, anaknya tertawa, direkam juga oleh ayahnya mungkin ya. Ada videonya, saya juga ngelihat. Anaknya berterima kasih ke ibunya, terima kasih ke ayahnya, terima kasih ke VTube, dan mendoakan ayahnya untuk sampai ke diamond. VTube hanyalah sebuah aplikasi, hanya sebuah kendaraan. Tapi melalui kendaraan ini, banyak orang yang mendapatkan manfaat. Banyak orang yang merasakan perubahan. Saya yakin Anda juga mungkin punya banyak cerita seperti itu. Ya. Di kondisi yang lagi sulit sekarang, VTube memang menjadi sebuah jawaban, menjadi sebuah solusi. Tapi di saat yang bersamaan juga, ada orang-orang di luar sana yang membuat website
dan menjelek-jelekan bisnis kita, menjelek-jelekan aplikasi kita, dibilang penipuan lah, dibilang hati-hati jangan tertipu lah, dan segala macamnya. Saya bilang, untung rekan-rekan yang tadi saya cerita tidak mendengarkan orang itu. Karena kalau mendengarkan orang itu, apa yang terjadi? Ceritanya pasti akan berbeda. Ya, buat saya berpikir sederhana. Kita membangun sebuah rumah di aplikasi Fitup ini. Kita membangun rumah ini, kita hias bersama-sama. Tiba-tiba ada orang lain yang buang sampah di rumah kita. Tugas kita adalah buang sampahnya keluar. Namun sayangnya juga ada orang-orang yang membiarkan sampah ini masuk, lalu orangnya keluar meninggalkan rumahnya. Saya berharap orang-orang itu bukan Anda. Saya berharap kita bisa bersama-sama menjaga rumah ini, menghias rumah ini bersama-sama, untuk kita bisa nyampe di puncak bersama-sama. Renungan yang saya ingin sharingkan pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita hidup bukan hanya sukses, tapi sukses dan bahagia. Karena sukses saja tanpa bahagia rasanya percuma. Menjadi sukses dan menjadi bahagia. Bahagia ini adalah internal, bagian dalam, pemikiran kita. Ada 4 tips yang ingin saya berikan kepada Anda. Yang pertama adalah, jangan pusingin kehidupannya orang lain. Banyak orang di luar sana, itu kerjaannya fitnah sana-sini, komentarin orang sana-sini, jelekin orang sana-sini. Ketika kita menjelek-jelekan orang lain, maka kita menanam bibit negatif di pikiran kita. Ketika kita menanam bibit negatif di pikiran kita, maka di saat yang bersamaan, kita membuat bibit positif di pikiran kita membusuk dan membuat kita menjadi tidak bisa bahagia. Mari kita jauhi. Kita nggak perlu kok komentarin orang lain. Kita nggak perlu jelek-jelekin orang lain. Kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Kita pusing kehidupan kita sendiri, nggak usah kehidupannya orang lain. Buat anak-anak muda mungkin ini ya, bergayalah sesuai kemampuanmu. Kalau nggak ada nggak apa-apa kok, nggak usah dipaksain. Jangan memaksakan hanya demi dibilang keren. Karena ketika orang lain bilang kita keren, padahal kita memaksakan, sebenarnya kita sedang menyiksa diri kita sendiri. Nggak apa-apa kok, nggak masalah. Biarkan orang melihat kita apa adanya. Yang ketiga, nikmati hidupmu dan jadilah apa yang kamu inginkan. Syukuri apa yang kamu punya sekarang, jalani apa yang ingin kamu jalankan, dan kejarlah apa yang ingin kamu tuju. Dan yang keempat, jangan dengerin kata orang lain. Kita nggak minta makan kok dari mereka. Emang kalau kita lagi susah, mereka mau bantu? Enggak. Ketika kita lagi sulit, kondisi kita lagi susah, keluarga kita lagi susah, kita minta tolong ke mereka. Emang mereka mau bantu? Enggak. Hidup itu sederhana kok. Sesederhana apa yang orang lain komentari Anda. Sesederhana orang lain mengomentari hidup kita. Mereka mengomentari hidup kita mah enak, gampang, cuma komentar. Kalau kita miskin, kita dibilang males. Kalau kita kaya, kita dibilang sombong dan pelit. Kalau kita bangkrut, kita dibilang royal dan bodoh. Kita nggak bisa lepas dari komentar orang lain. Seringkali kita yang jalanin, Tuhan yang menentukan, orang lain yang mengomentari. Jangan kita hidup mendengarkan komentar orang lain. Karena banyak orang-orang di luar sana yang mengomentari kita. Kita tidak bisa menutup mulut mereka dengan kedua tangan kita. Tapi kita bisa menutup kedua telinga kita dengan kedua tangan kita. Kita bisa tutup telinga kita, maju terus, kita jalan terus. Karena Einstein pernah berkata, jangan terlalu ambil pusing omongan orang lain, karena kadang mereka punya mulut, tapi mereka tidak punya otak. Siapapun berhak memberikan masukan. Siapapun berhak memberikan komentar. Siapapun berhak berbicara apapun yang mereka inginkan. Tapi kita juga berhak menerima atau tidak. Karena pada akhirnya
Tuhan lihat apa yang kamu lakukan, bukan yang mereka katakan. Fokus sama apa yang kita mau, karena hidup terlalu berharga hanya untuk dengerin omongan receh orang lain. Kalau kita tidak suka ya kita jangan lihat. Kalau kita tidak tahu jangan kita asal bicara. Kalau kita tidak peduli, jangan kita menghakimi. Dan yang paling penting, percayalah kata hatimu, bukan kata orang lain. Lakukan apa yang menurutmu benar, bukan apa yang menurut orang lain benar. Rekan-rekan leader semua, rekan-rekan VTuber di seluruh Indonesia, terutama untuk Anda yang mungkin sudah berperingkat gold dan ke atas, saya ingin mengajak Anda semua untuk ayo kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama mengedukasi tim kita sama-sama memberikan hal yang positif untuk tim kita, supaya mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kita bantu mereka, kita angkat kehidupan mereka. Sekarang ini banyak orang yang jatuh di lubang, jatuh di jurang yang sangat sulit sekali. Kita ulurkan tangan kita bantu mereka, kita angkat mereka. Jangan kita egois hanya memikirkan diri kita sendiri. Ayo kita bantu orang lain. Banyak orang-orang di luar sana, banyak orang-orang di tim kita yang membutuhkan bantuan kita. Jangan kita lepas tangan mereka. Kita pegang erat tangan mereka, kita ajak mereka untuk nyampe ke puncak. Sebentar kita akan menjalani hari kita. Kita akan melakukan kegiatan mungkin buat Anda yang bekerja, mungkin Anda bekerja. Mungkin buat Anda yang mungkin ibu rumah tangga, Anda perlu beres-beres rumah dan lain sebagainya. Jangan Anda lupakan untuk tetap mengedukasi tim Anda, tetap memberikan yang terbaik untuk tim Anda. Dan saya berharap lewat usaha ini, lewat aplikasi ini, kita bisa bantu banyak orang bisa rubah hidupnya mereka. Kita bisa bantu banyak orang untuk punya kehidupan yang lebih baik. Selamat berjuang teman-teman, selamat berjuang para sahabat, selamat berjuang para leader, selamat berjuang para VTuber. Doa saya untuk Anda semua, semoga kita bisa sampai di puncak kesuksesan bersama-sama. Dan semoga kita bisa membantu, mengajak tim kita untuk sukses bersama kita. Selamat pagi, dan go Diamond!